guys, perkenalkan namaku Septiana Rosalina. Aku mahasiswa KKN Universitas Mula Warman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Berikut ini adalah proker individuku, yaitu pembukuan keuangan sederhana untuk usaha kecil. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami apa sih pembukuan sederhana itu. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pembukuan sederhana diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Setelah mengetahui pengertian pembukuan itu, mari sama-sama kita pahami apa saja sih manfaat dari pembukuan itu. Oke, yang pertama, pembukuan dapat menjadi tolak ukur atau besarnya keuntungan atau kerugian. Yang kedua, dapat mengendalikan keuangan usaha. Dan yang ketiga, dapat menjadi sebuah patokan dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, langkah pembuatan pembukuan secara sederhana. Namun, pertama-tama kita perlu memisahkan antara keuangan pribadi kita dengan keuangan usaha. Setelah itu, perlu kita pahami bahwa pembukuan itu terdiri atas penerimaan kas serta pengeluaran kas yang terdiri atas beberapa komponen seperti yang terlihat di video ini. Oke, selanjutnya ada contoh transaksi yang terjadi pada kios 3 bersaudara yang tercatat selama 1 minggu transaksi. Seperti yang terlihat pada tabel di video, di mana tabel tersebut memuat nomor referensi, tanggal, keterangan, dan juga nominal. Bisa dilihat pada tanggal 1 bulan 2 tahun 2021 terjadi pemasukan modal awal senilai 500.000. Selanjutnya terjadi pembelian perlengkapan sebesar 400.000 dan pembayaran listrik serta transport sebesar 30 dan 50.000, serta ada hasil penjualan senilai 325.000. Untuk transaksi pada tanggal 2 bulan 2 2021 terjadi pembelian stok pulsa seharga 200.000, penerimaan piutang seharga 150.000, dan hasil penjualan senilai 400.000. Pada tanggal 3 bulan 2 2021 terjadi pembelian perlengkapan kios sebesar 380.000 dan terjadi pengeluaran biaya transportasi sebesar 30.000 serta diterimanya hasil penjualan sebesar 350.000. Seperti yang bisa dilihat bahwa transaksi ini memuat transaksi selama 1 minggu dari kios bersaudara. Oke, maka setelah itu mari kita buatkan buku kas utama untuk kios 3 bersaudara. Seperti yang terlihat pada tanggal 1 bulan 2 2021 terjadi penambahan modal sebesar 500.000. Setelah itu terjadi pengurangan kredit untuk pembelian perlengkapan senilai 400.000 sehingga saldo berkurang menjadi 100.000. Selanjutnya terjadi pengurangan secara kredit lagi untuk pembayaran transport dan listrik sehingga saldo tersisa 20.000. Namun pada tanggal yang sama pula diterima hasil penjualan sebesar 325.000 sehingga saldo bertambah menjadi 345.000. Oke, untuk mengetahui adanya keuntungan atau kerugian, maka perlu dibuatkan laporan laba atau rugi, di mana laporan laba atau rugi ini bisa dibuat per hari, per minggu, per bulan, maupun per tahun. Namun di sini sebagai contohnya, saya membuatnya per minggu. Laporan laba atau rugi itu sendiri meliputi seluruh penerimaan dikurangi dengan jumlah
seluruh pengeluaran. Seperti yang terlihat di video, jumlah seluruh penerimaan ialah sebesar 2.925.000 dan jumlah pengeluaran di sini sebesar 1.895.000. Jadi di sini kita kurangkan penerimaan sebesar 2.925.000 dengan pengeluaran sebesar 1.895.000, maka didapatlah laba atau keuntungan bersih sebesar Rp1.030.000. Oke, selanjutnya perlu diketahui mengapa saldo akhir pada laporan laba rugi berbeda dengan saldo akhir pada buku kas. Karena tujuan dari laporan laba atau rugi itu sendiri adalah untuk mengetahui keuntungan atau kerugian bersih yang kita alami, sehingga yang dihitung adalah penerimaan dan pengeluaran. Sementara untuk saldo akhir pada buku kas merupakan jumlah seluruh transaksi yang terjadi selama 1 minggu usaha yang kita jalani, termasuk modal awal dan penambahan modal. Tahap terakhir dalam pembukuan yaitu melakukan koreksi atau pengecekan kembali untuk mengetahui apakah laporan laba atau rugi yang telah dibuat mengalami kesalahan atau tidak, yakni dengan membuat laporan yang berisi modal awal, laba bersih, dan modal tambahan, di mana hasil dari penjumlahan dari laba bersih dan tambahan modal ditambahkan dengan modal awal, maka didapat hasil 1.730.000. Apabila hasil tersebut sama dengan hasil akhir pada buku kas, maka dapat dipastikan bahwa perhitungan tersebut benar. Namun, apabila perhitungan tersebut hasil akhirnya tidak sama, maka ada yang salah pada laporan laba rugi kita. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Stay happy. Bye.